Setiap negara punya cerita, tapi kadang cerita yang paling menyentuh justru ditemukan oleh orang yang datang dari ribuan kilometer jauhnya. Hai, saya Eduard Mertens, seorang insinyur proyek berpengalaman dari Belanda yang dikirim ke Indonesia untuk mengawasi pembangunan jembatan besar di Kalimantan. Saya datang dengan niat bekerja, profesional, terukur, jelas, tanpa pernah membayangkan bahwa Indonesia dan orang-orangnya akan mengubah cara saya melihat dunia. Saya sudah bekerja di banyak negara, India, Mesir, Kenya, Brazil. Saya menganggap diriku sudah kebal budaya. Ketika perusahaanku menugaskanku ke Indonesia, aku berkata, "Baik, 6 bulan, selesaikan proyek, pulang." Aku melihat Indonesia hanya sebagai titik di peta, namun semuanya berubah saat aku tiba. Jakarta terasa kacau bagiku, motor di mana-mana, orang tertawa di tengah macet. Tukang ojek menawarkan bantuan meski ia tidak minta. Aku yang terbiasa dengan ketepatan waktu dan disiplin Eropa merasa bingung. Tetapi di balik kekacauan itu, ada sesuatu yang hangat. Supir taksi yang mengantarku berkata sambil tersenyum, "Pertama kali ke Indonesia ya, Mister? Tenang, nanti juga jadi betah." Saya terbang ke Kalimantan untuk mulai bekerja. Sesampainya di lokasi proyek, saya bertemu tim lokal, Pak Hasan, seorang mandor, lelaki muda bernama Bima, para pekerja yang datang dari desa-desa sekitar. Awalnya saya menganggap mereka kurang profesional karena terlalu banyak bercanda. Tetapi saya segera menyadari sesuatu. Di panas terik, di tengah tanah berlumpur, mereka bekerja tanpa mengeluh, bahkan masih bisa tertawa. Saya berkata dalam hati, apa yang membuat orang-orang ini begitu ringan hidupnya? Pada hari ke-6, krain proyek rusak. Saya panik. Saya terbiasa dengan sistem Eropa yang serba cepat. Namun para pekerja Indonesia tetap tenang. Pak Hasan berkata, "Tenang Pak, kita cari cara. Kalau tidak bisa lewat atas, kita buat jalur dari samping." Mereka bekerja penuh kreativitas, memecahkan masalah dengan alat seadanya. Saya terkesan, di Eropa, semua harus sesuai prosedur. Di Indonesia, kreativitas adalah bagian dari hidup. Itu adalah pertama kalinya saya mengagumi mereka. Suatu sore, hujan deras mengguyur proyek. Pekerja berhenti sejenak, berteduh bersama. Saya ikut duduk di bawah pondok kecil. Pak Hasan membawakan kopi dan singkong rebus. Saya berkata, "Kenapa kalian begitu santai ketika hujan?" Pak Hasan menjawab, "Hidup ini bukan tentang melawan semuanya. Kadang kita harus duduk dan menikmati apa yang turun dari langit." Saya diam. Saya mulai memahami filosofi hidup orang Indonesia. Hari itu, banjir kecil datang tiba-tiba. Sebagian material proyek hanyut. Saya takut proyek akan terlambat. Namun para pekerja lokal justru datang lebih pagi dari biasanya. Mereka membersihkan area banjir tanpa diminta, tanpa dibayar lembur. Bima berkata, "Proyek ini bukan cuma kerja, Pak. Ini jembatan untuk desa kami." Di situ saya menyadari, mereka tidak bekerja demi gaji saja. Mereka bekerja untuk masa depan. Itu adalah kekaguman kedua. Pak Hasan mengajak saya makan malam di desa. Saya melihat kehidupan yang sederhana, namun penuh tawa. Keluarga Pak Hasan menyajikan makanan terbaik mereka. Bahkan ketika itu berarti membagi porsi besar untuk tamu. Saya tersentuh. Saya teringat masa kecilku yang dingin dan kaku di Belanda. Saya berkata pelan, "Kalian hidup sederhana, tapi kalian kaya." Pak Hasan hanya tersenyum. "Kaya hati, Pak." Proyek berjalan semakin cepat. Saya berubah. Saya mulai makan di warung dengan pekerja, belajar bahasa Indonesia, ikut membantu pekerjaan fisik, tertawa lebih banyak. Bahkan Bima berkata, "Pak Ed sudah kayak orang sini." Saya tertawa. Tanpa sadar saya mulai mencintai negara ini. Jembatan akhirnya selesai. Warga desa merayakannya. Anak-anak berlari di atas jembatan baru mereka. Saya berdiri di tepi, melihat semuanya. Saya berkata dalam hati, Indonesia bukan negara yang sempurna, tapi Indonesia adalah negara dengan manusia yang luar biasa. Sebelum pulang, Pak Hasan berkata, "Kalau nanti rindu, pulanglah ke Indonesia. Rumah ini tidak akan kemana-mana." Saya mengangguk dan terharu. Saya datang karena pekerjaan. Saya pulang membawa kekaguman.
bukan pada teknologi, bukan pada proyek, tapi pada orang-orang Indonesia yang penuh hati, semangat, dan kemanusiaan. Di mataku, Indonesia bukan sekadar negara berkembang. Indonesia adalah negeri dengan jiwa yang sulit ditemukan di tempat lain. Dan bagi saya, Indonesia bukan lagi penugasan. Indonesia adalah bagian dari hidupku.